الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ومنه تتنزل البركات وبجوده وكرامه وكرماته ورحمته تكفر الذنوب والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل الآيات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صاحب الكرامات والمعجزات. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي العقول والكرامات. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى بالثواب. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا: فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal mukminin sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai limpahan karunia, rahmat dan nikmat-nikmatnya atas diri kita. Nikmat terkecil sampai nikmat terbesar yang kita rasakan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, inayah di dalam ketaatan kepada Allah taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kepada kita syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pemberi syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Selaku khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib pribadi, wabil umum kepada para hadirin sidang Jumat sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang mampu mendorong kita untuk senantiasa menunaikan perintah Allah, sunnah Rasulullah, dan mampu menjauhkan diri kita dari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin sekalian rahimakumullah, sudah menjadi alur daripada rencana Allah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan agama kepada makhluk-makhluknya selain manusia,
akan tetapi mereka semua menolak. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sungguh kami telah menawarkan amanah ini, yaitu agama, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, menolak untuk mengemban daripada agama. Kemudian wa ashfaqna minha, bahkan makhluk-makhluk Allah yang tadi sangat takut untuk mengemban daripada agama ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang Allah jelaskan, wa hamalahal insan, dan manusia yang mau mengembannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga di akhir ayat ini, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan sangat-sangat zalim, sangat zalim. Jahula, sangat-sangat jahil. Tapi dengan kekurangan dan keterbatasannya mampu dan mau untuk mengemban daripada amanah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah amanah agama ini dipikul oleh manusia. Sehingga kalau kita telusuri, kemudian kita resapi bersama, sejatinya manusia ini tentu sama-sama tidak mampunya, sama seperti dengan langit, bumi dan gunung tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan daripada ilham kepada manusia itu sendiri untuk mau menerima daripada amanah agama. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan daripada penciptaan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Dari segi komponen-komponennya, sehingga makhluk-makhluk yang lain tidak bisa menyamai kemuliaan daripada manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat senantiasa ibadah kepada Allah, di samping mereka tidak diberikan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan, tidak dianggap perbuatan-perbuatan salahnya karena tidak memiliki akal pikiran. Akan tetapi manusia, Allah Subhanahu wa taala akan hargai dari mulai pikirannya, ucapannya dan tindakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam surat Az-Zariyat, di antara tujuan Allah menciptakan manusia, Allah firmankan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya menjelaskan, sebelum manusia dan jin ini diberikan ilham oleh Allah untuk beribadah, maka secara hakikat daripada ayat ini Allah memerintahkan sebelum liya'buduni, maknanya adalah liya'rifuni, agar kenal terlebih dahulu kepada siapa yang menciptakan kita. Sehingga kalau orang ini sudah kenal,
maka orang ini akan mampu memberikan daripada persembahan-persembahannya kepada siapa yang mencipta. Yang khatib kiaskan dalam hal ini seperti halnya kita berada dalam lingkungan pekerjaan, ketika peraturan dalam perusahaan tersebut bahwa setiap karyawan wajib menghormati daripada atasannya atau bosnya dan sebagainya. Sebelum memberikan penghormatan itu tentu setiap karyawan harus kenal siapa atasannya, siapa bosnya. Ketika tidak kenal mungkin akan sama, apalagi atasannya atau bosnya ini mungkin berkostum seperti karyawan biasa. Akan tetapi ketika orang ini sudah kenal, maka apapun yang digunakan oleh atasannya, maka yang namanya karyawan bawahan akan mampu memberikan penghormatan sebagaimana mestinya. Begitu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ini menjadi renungan kita. Kenapa pada hari ini banyak manusia yang enggan menyembah Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Secara hakikatnya mereka tidak kenal siapa Allah. Bagaimana cara untuk mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala? Kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rumusan dan bocorannya kepada kita. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal siapa dirinya, kenapa dia diciptakan, kenapa diberikan mata, kenapa diberikan lidah, kenapa diberikan telinga, kenapa diberikan tangan, kenapa diberikan kaki, dan seterusnya. Ketika dia faham siapa dirinya, niscaya dia akan tahu siapa penciptanya. Sehingga akan lahir dari kenal ini atmosfer kekuatan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sejatinya ibadah kita kepada Allah hanyalah wasilah, hanyalah perantara untuk membujuk Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mau memberikan keputusan rahmatnya kepada kita. Di dalam hadis yang khatib bacakan di dalam muqaddimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada para sahabat untuk meluruskan supaya kita tidak bertumpu kepada apa yang kita amalkan, yang sejatinya amaliah kita masih jauh daripada kesempurnaan, masih jauh daripada yang namanya sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sabdakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Tidak akan salah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga dengan amalan-amalannya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Engkau ibadah begitu banyak. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil laili hatta tawarramat qadama. Nabi salat malam saking panjangnya, saking lamanya, sampai bengkak kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menegaskan, wala ana, bahkan aku pun tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalan-amalanku wahai sahabat-sahabatku. Akan tetapi ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmatnya. Sehingga hadirin sekalian rahimakumullah, hakikat daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ada sholat fardu 5 waktu, ada puasa setiap tahun sekali di bulan suci Ramadan,
Ada zakat wajib kita, zakat fitrah, zakat mal kita, zakat tijarah dan sebagainya, serta ibadah haji kita ketika kita mampu. Ini semua adalah wasilah, perantara untuk membujuk rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Karena tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, amal kita tidak ada kekuatan untuk memasukkan kita, meloloskan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala uji kita berupa orang-orang di lingkungan kita, makhluk-makhluk di lingkungan kita. Allah amanahkan kita bagi yang sudah berkeluarga, ada istri, ada anak, dan kita semua diamanahkan adanya orang tua. Mungkin secara gambaran ini bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah secara murni, akan tetapi secara hakikat isinya adalah ibadah. Sehingga setiap kita memiliki tanggung jawab bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Dan kita sebagai laki-laki selamanya akan memegang peran baik di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, ataupun bahkan bernegara. Sehingga sebagai insan yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah, bahkan semua amanah kita diberikan peluang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam akhlakiyah kita menampilkan akhlak yang mulia kepada sesama, kepada keluarga, kepada kerabat, yang mungkin secara pandangan kita ini bukan ibadah, tapi secara hakikatnya adalah ibadah. Kita bermuasyarah, bergaul dengan orang-orang terdekat, ada sahabat, ada teman dan sebagainya. Ini juga akan menjadi ladang daripada pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam masalah bermuamalah, mungkin tidak banyak yang kita sisihkan. Pedagang memberikan lebih daripada timbangannya, pembeli memberikan lebih daripada harganya. Ini semua akan menjadi ladang daripada pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang secara singkatnya, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan ada ibadah mahdhah, murni ibadah secara pandangan kita, dan hakikatnya ada juga yang ghair mahdhah, yang tidak murni bentuknya ibadah tapi di hadapan Allah menjadi ibadah. Sehingga hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita, bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk memaksimalkan daripada semua ciptaan-ciptaan Allah yang dititipkan kepada kita, semua rizki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, agar kita jadikan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita, Allah golongkan kita di dalam ayatnya, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Dan adapun orang-orang yang Allah jadikan ia sebagai orang yang berbahagia, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fa fil jannati khalidina fiha, maka mereka akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mampu menggugah kita untuk senantiasa memaksimalkan
potensi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita, agar kita senantiasa maksimal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu kita niatkan dengan ibadah-ibadah kita ini agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah min sima'il lagwi wa fudulil khabar. وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين اعلموا أن الله يقول في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم والرسول السند العظيم. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين خصوصا بلاد إخواننا فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.